Hello guys, welcome back to my channel ya. Kita lihat beberapa hari kemarin kita melihat kenaikan Bitcoin yang cukup signifikan, oke. Dan lagi-lagi guys, ini yang perlu kalian waspadai. Kira-kira kemana nih arahnya? Sebelum kita tahu, nanti ada FOMC ya kan. Nah ini sampai sekarang harga belum berhasil breakout daripada resistance trendline di sini guys. Artinya ini masih ada tekanan seller yang kembali masuk ya kan. Nih, ketika dia hit dia kembali drop lagi guys. Oke, dan kalian lihat di sini kenaikannya cenderung perlu effort atau pocok-pocok, berat banget naiknya dibanding dengan penurunan di sini guys. Nah artinya kita bisa ekspektasi lagi kenaikan di sini bisa aja mengundang seller masuk lebih besar, jadi menyebabkan harga kembali drop lagi. Oke, dan yang perlu kalian perhatikan adalah dari segi momentum yaitu RSI ini, kalau kalian cek sudah mulai crossing down dan di overbought, artinya momentumnya sudah cukup terlalu tinggi guys. Dimana juga di sini lihat kalau kalian cek ya, ini membentuk titik pucuknya membentuk higher high, pucuknya lebih tinggi. Sementara pucuk di sini membentuk yang namanya, nah titik pucuk yang lebih rendah atau kita sebut sebagai lower high. Oke, ini ada ketidakseimbangan atau kita sebut sebagai bearish hidden divergence. Oke, pucuknya lebih tinggi sementara indikator pucuknya lebih rendah. Nah ini bisa membuat potensi pelanjutan penurunan guys. Ini perlu kalian waspadai. Oke, terus juga kalau kita cek based on history, ya di sini pun kurang lebih sama. Ketika ada kenaikan terjadi, ya kan, kalau kalian cek kenaikan terjadi di sini seperti membentuk namanya bearish flag. Nah, oke di sini seperti membentuk bearish flag. Sebelum akhirnya dia turun, di sini juga sempat ngetap daripada resistance trendline. Oke, kalian cek. Dan dari segi momentum pun kurang lebih sama. Ini membuat pucuk yang namanya higher high. Oke, dan sekarang di sini lihat membentuk yang namanya lower high. And then harga turun lebih dalam. Nah, kita antisipasi hal tersebut terjadi lagi. Ketika di sini dia naik, dia pucuk lebih tinggi, sementara indikator lebih rendah. Ini bisa jadi mengundang seller untuk masuk dan menyebabkan harga kembali drop. Oke, ini perlu kalian hati-hati. Kenapa? Karena mayoritas tren kan turun. Jadi biasanya adalah probabilitasnya besarnya adalah untuk turun lagi. Oke. Karena sampai sekarang pun kenaikannya masih belum berhasil menembus guys. Itu yang perlu kalian waspadai dari daily time frame. Oke. Lalu kalau kita cek base for hour-nya ya, kita cek di sini. Terus kita lihat dari liquidation heat map juga di sini. Berat by seminggu terakhir ya, beratnya ada di 72.000 ya. Artinya banyak orang yang ngelong juga nih yang perlu dibersihkan juga supaya naiknya lebih enak lagi, lebih enteng ya kan. Kalau kita cek dari satu hari ya so far di 72.000 juga, 73.000 juga masih jadi area yang harus dibersihkan. Kayaknya dibersihkan untuk stop loss para retail semua tuh. Untuk naik lebih enteng. Kalau kita cek di sini juga kosong-kosong semua nih guys, kompong. Artinya berat di sini nih. Ini bisa kita bilang sebagai isi bensinnya Bitcoin sebelum naik lebih enak. Oke? Nah, kalau kita cek di 4 jamnya, tadi kan kita tahu ya bahwa di sini harga udah naik nih guys. Harga udah naik. Tepat ketika news ini di forecast ya kan diekspektasikan dia turun. Artinya ya ini sebenarnya cukup bagus, oke? Dan sementara dari sisi oil atau minyak juga sama diekspektasikan turun, ini menunjukkan bahwa supply-nya itu tipis sementara demand-nya cukup banyak. Ini menyebabkan biasanya inflasi sudah mulai naik. Jadi ketika ini inflasi mulai naik dan Bitcoin itu berpotensi untuk turun. Nah, kalian perlu cek adalah di sini. Karena sudah diekspektasikan turun, harga sudah pricing in. Nah, sudah pricing in naik duluan guys. Itu perlu kalian waspadai. Belum lagi FOMC nanti. Bisa jadi FOMC akan menggerakkan market juga. Karena di sini sudah terjadi namanya naik ya, sudah pricing in, ya bisa jadi sekarang adalah waktu untuk koreksi. Oke? Kalau based on price action, kita bedah ya di sini based on price action rumusnya seperti ini guys. Price action, ini prinsip ya. Sama dengan price action, price discount everything. Artinya seluruh harga sudah diskon guys. Apapun yang terjadi di luar sana, news, perang, funda, sudah tercermin di dalam chart
Nah artinya kan nggak usah pusing-pusing ngeliatin news terus panteng, itu hanya cuma sekedar arahnya aja kemana. Oke. Sementara kalau kalian cek di sini adalah sebenarnya price action sudah mencerminkan dari berita itu sendiri. Jadi kalian cukup perlu lihat chartnya aja. Oh ternyata chartnya sudah pricing in, sudah masuk. Sekarang harganya harusnya bisa bergerak koreksi. Nah jadi ini kita pakai acuan price action. Karena price action sendiri itu mencerminkan apa yang sudah terjadi di luar sana. Kita nggak usah pusing-pusing ngikutin banyakkan news, nanti yang ada namanya noises. Oke? Nah kalau kita cek di sini, dia sudah berhasil yang namanya breakout dari titik swing high. Oke, titik swing high berhasil breakout. Oke, dan sekarang harusnya ketika dia di sini low, high, harusnya sekarang dia ada berpotensi membentuk yang namanya low point. Dan sekarang menurut saya ini adalah prosesnya. Kalau dia nanti misalkan let's say koreksi, ya wajar-wajar aja. Kalau kita lihat Fibonacci, titik low ke titik high, ya kan di titik low, titik high. Nah biasanya Fibonacci ada di area kurang lebih ya di sini berarti area idealnya. Bisa aja kalau Bitcoin turun tuh koreksi ke area 70.000 lah, let's say 70.000, 69.000 ya udah. Ini adalah pergerakan koreksinya. Oke, tapi untuk terdekatnya kita bisa melihat juga Bitcoin akan turun sampai dengan 72.000. Oke. Nah, ini adalah area sekitaran kurang lebih yang tadi kita bahas yaitu liquidation, ya kan? Kita cek. Nah, kurang lebih di sini selama seminggu terakhir kita lihat liquidation di 72.000 ya kurang lebih di sini. Jadi kalau kita melihat Bitcoin diturun, ya kan, terus turunnya tidak melebihi daripada angka ini, itu membuka ruang untuk Bitcoin juga naik. Tapi so far short termnya harusnya ada potensi koreksi. Tapi kalau nanti kita melihat Bitcoin breakdown dari area level ini, ya kita akan melihat di Bitcoin akan koreksi lebih dalam ke area ini kurang lebih. Oke, jadi itu masih bisa terjadi. Oke, jadi kalau kalian cek juga ya, di sisi lower time frame 1 jam, nah ini 1 jamnya sudah mulai terlihat pocok-pocok guys. Kenaikannya sudah mulai koreksi pelan-pelan. Dari sebelumnya naik di sini kencang, ya kan, kencang di sini 4%, di sini juga naik dia lagi kencang. Nah, 5%, dan di sini kenaikannya udah mulai pelan guys. Oke, kita perlu kalian waspadai. Kalau kita lihat kenaikan dari sini ke sini, nah udah mulai pocok-pocok, ya kan? Pocok-pocok perlu bensin, korektif naiknya udah mulai lemah daripada kenaikan sebelumnya di sini juga. Kalau kalian cek nih. Di sini naiknya kencang. Di sini juga naiknya lumayan. Nah, sekarang kenaikan dari sini udah mulai melambat. Nah, itu yang perlu kalian waspadai. Dari sisi 1 jam internal structure, kita cek juga di sini. Harga memang masih bullish dan tertahan daripada supportnya di sini. Harga memang masih bullish guys, tidak dapat dipungkiri, ya kan. Kemarin berhasil nge-tap dia rebound lagi dan dia kembali turun lagi di sini. Dan sekarang kembali turun lagi. Ini bisa jadi sideways atau bahkan yang kita bisa ekspektasikan adalah ini membentuk sebuah pattern. Nah, ini membentuk sebuah pattern. Nah, ini bisa terjadi guys. Pattern yang namanya head and shoulder dan ini adalah sisi neckline-nya. Oke, ada pattern reversal nih di time frame 1 jam. Nah, ini bisa aja terjadi guys. Untuk memulai koreksinya turun ke bawah. Dengan syarat dia berhasil breakout atau breakdown dari titik neckline di sini. Nah, ini neckline secara trendline atau juga secara horizontal bisa, tapi pada intinya adalah ya kurang lebih dia harus bisa breakout dari trendline ini dulu nih. Selama dia belum berhasil breakout atau breakdown ya so far mungkin akan konsolidasi. Karena ini merupakan area yang cukup penting juga. Dari sisi 4 jam ya kan udah dipucuk juga nih. Hati-hati tetap itu dari sisi Bitcoin sebelum FOMC. Jadi harga udah pricing in, ya ada potensi nanti ketika news dia akan bergerak koreksi. Itu. Oke. Dan kalau kita cek dari sisi Ethereum ya. Ethereum sendiri so far kuat ini lebih strong sebenarnya. Oke, lebih strong kenapa? Karena dia sudah berhasil breakout duluan guys. Dia sudah berhasil breakout duluan daripada resisten di sini, ya kan? Jadi ya so far harusnya secara daily time frame harusnya dia ada potensi pullback juga nih ke bawah. Karena di sini ada yang namanya fair value gap. Nah, yang perlu di fill itu merupakan key level. Terus juga kita lihat di sini merupakan area support resisten sebelumnya dari daily time frame. Jadi ada potensi juga dia akan drop dulu harusnya. Drop dulu ke bawah, ngisi untuk lanjut naik lagi. Oke, itu di sisi Ethereum nih. Kalau kita cek di lower time frame 1 jam. Oke, kita cek 1 jam. Untuk short termnya di sini, kita melihat area support terdekat ya. Ini area support terdekat yang perlu kalian perhatikan.
ada support terdekat di sini, ya kurang lebih ada di sekitar sini lah. Nah, jadi kurang lebih ada di harga 2200 sampai dengan 2267, 2238 ada support terdekatnya untuk day trade ya. Ya selama Ethereum ini turun tidak menembus daripada titik low point di sini ya, kita tidak akan melihat dia akan turun ke bawah nih. Tapi so far ini bisa jadi adalah area liquidity-nya. Kenapa? Kalau kalian cek di sini ini ada namanya yang value gap tadi. Nah, ini masih kosong guys. Bisa jadi dia turun untuk koreksi dan di sini juga ada area namanya demand kecil. Nah, jadi ini adalah area yang perlu kalian pantau juga nih. Bisa jadi koreksi ya, kurang lebih ya sekitar area sini semua guys. Gitu. Jadi perlu kalian pantau nih. Dan sekarang ya kenaikan daripada Ethereum ini cukup dari bawah ke atas kencang dan sekarang ini sudah mulai isi bensin sudah mulai pocong-pocong, sudah mulai melemah, segi momentum sudah mulai turun daripada kenaikan yang kencang sebelumnya. Nah, ya potensi ya kok kancak di situ juga sama. Titik pucuk ini mungkin bisa jadi titik pucuk yang lebih rendah lagi. Untuk koreksi lebih turun lagi nih. Dan sekarang untuk short termnya ini cenderung sideways aja di sini nih. Nah, ini perlu kalian waspadai juga. Jadi potensi dia akan melemah dulu nih ke bawah. Tidak langsung naik ke atas karena kita tahu daily time frame pun dia sudah extended banget nih kenceng dan meninggalkan banyak jejak. Kalau kita pakai IMA21, nah besar kemungkinan IMA21 juga akan naik ke sini nih, menjemput dari price itu sendiri dan bertemu dengan price dia akan kembali naik ke atas. Itu. Jadi kita perlu memperhatikan koreksi dari movement Ethereum ya. Masih ada potensi untuk turun nih. Oke? Itu dari sisi Ethereum, jadi kalian perlu pantau, perlu waspada. Ya kan, tidak bisa langsung ngajar sekarang. Masih wait and see. Tunggu di area-area ini saya tandain 2100 ya udah cukup oke kalau kalian mau ambil buy opportunity-nya. Dan kita lihat XRP ya contoh. XRP daily time frame juga kurang lebih sama ya. Dia sudah berhasil breakout dari titik resisten. Ini cuman untuk XRP ini saya bilang ini lebih lemah sih pergerakannya. Dimana masih ada titik pucuk di sini juga yang belum di fill, ya kan? Ini cenderung lebih lemah sih daripada Ethereum, ya kan? Kalau kita cek di 1 jam di sini jelas banget, ya kan? Uptrend, oke, uptrend. Dan sekarang untuk support minornya atau area support day-nya, day trade-nya itu ada di kurang lebih 14 sampai dengan 146 sampai dengan 148. Jadi selama XRP ini turun terkoreksi tidak menembus area ini ya dia masih berpotensi besar untuk melanjutkan kenaikannya. Bisa sampai titik high sebelumnya di sini. Karena ini merupakan titik resisten. Nah, itu untuk XRP. Oke, jadi kita menemukan daily supportnya nih yang perlu kalian pantau. Kalau ada rejection bisa ambil potensi untuk buy. Terus kalau kita cek dari Solana. Solana ini sendiri saya udah coba untuk entry ya, cuman ya nggak dijemput, kita skip daily time frame. Daily time frame pun sama, dia di sini berhasil breakout ya. Daripada titik resisten, berhasil breakout. Dan sekarang harusnya harga bisa berpotensi juga nih untuk turun. Jadi kurang lebih untuk big cap semua pergerakannya sama-sama ya. Jadi dia ada potensi untuk turun, ya kan? Kalau kita cek dari 1 jam, nah 1 jam pun sama, pergerakannya sudah mulai. Nah, pocok-pocok nih. Kalau kita tarik terang di sini, kalau di sini pun masih ada fair value gap ya. Ini fair value gap nih. Di bawah fair value gap. Ya kan, yang pertama, ini yang kedua. Artinya besar kemungkinan nih dia ada di sekitar sini. Nah, ini juga kita lihat di daily time frame. Nah, tepat dengan area SNR-nya guys. Jadi itu yang perlu kita perhatikan adanya beberapa confluence. Oke. Nah, kita cek karena ada 4 jam, ada kurang lebih ada fair value gap di sini. Jadi ya bisa besar kemungkinan untuk daripada XRP ini kembali mengalami namanya drop dulu deh. Kalau kita cek 1 jam tadi ya, 1 jam yang kurang lebih di sini masih holding pada trend line. Ini cuman udah jelek banget ya kalau entry sekarang udah gak bagus. Bagusnya adalah entry ya di sini. Dia 90 sampai dengan 88. Ini bagus nih untuk kita pantau adanya rejection. Jadi dia drop ke bawah, turun. Nah, ini adalah area yang untuk kita ambil short term trade ya. Saya untuk XRP spot udah nggak pantau karena udah cukup jelek banget price action-nya. Itu dari sisi XRP guys. Solana ya guys ya. Terus kalau kita cek dari BNB sendiri di sini sama, daily juga berhasil dia breakout. Dan sekarang dia mulai retest nih. Cuman dari sisi bearish engulfing-nya cukup ngeri nih guys, BNB. Ya kan, dari time frame bisa ada koreksi. Karena kalau kita cek EMA juga harusnya dia catching ya atau bertemu. Nah, dia mulai naik nih.
Kalau kita cek juga dari lower time frame 1 jam di sini. 1 jam harga jelas dia naik di sini sudah berhasil break, ya kan, break out dari titik swing high. Nah sekarang area supportnya untuk daily trade-nya yang merupakan area support terdekat nih untuk BNB ini. Artinya ada peluang juga BNB akan turun ke sana guys. Karena ini merupakan area ideal untuk kita ambil posisi buy. Kenapa? Karena ini merupakan area harga yang sebelumnya bergerak impulsif dan berhasil breakout dari titik swing high-nya. Dan kita bisa bilang ini adalah merupakan bensin nih untuk BNB. Ini sama sesuai dengan daily time frame, di mana daily time frame ini merupakan area key level. Nah itu perlu kalian perhatikan. Ya, jadi di 1 jam ini juga masih cenderung terkoreksi, ya kan. Kalau kalian cek di sini juga cenderung terkoreksi juga. Bisa jadi dia membuat yang namanya bullish flag. Oke. Ya mungkin price action akan copi-copi dulu sedikit. Bisa aja seperti itu jadi. Dia naik dulu ke atas, trendline dia lanjut drop ke bawah. Nah, tapi so far inilah area yang perlu kalian pantau nih. 662 sampai dengan 657. Disclaimer on ya. Ini merupakan analisa pribadi, plan pribadi, nggak ada ajakan untuk jual atau beli ya kan. Dan analisa saya juga bisa salah. Itu jadi ya so far untuk BNB masih ada potensi untuk penurunan. Itu guys. Terus kalau kita cek dari sisi USDT dominance. Nah, yang sebelumnya kita udah bahas juga, di sini dia berhasil ya breakout daripada titik supportnya. Kita cek di 4 hour-nya. Nah, dan justru sekarang dia bermain di bawah daripada SNR-nya. Ini udah kita tag juga. Nah, jadi kurang lebih ya di harga ini. Selama dia daripada USDT tidak berhasil breakout, reclaim daripada SNR-nya di sini, ya kan? Nggak berhasil reclaim nih. Masih berpeluang untuk dia naik sedikit. Nah, ini yang perlu kalian perhatikan. Naik sedikit untuk drop lagi. Nah, ini perlu kalian perhatikan juga nih. Karena ketika ini terjadi, ya mungkin yang seperti kita bilang tadi ada potensi koreksi nih untuk kripto karena USDT-nya masih berpotensi untuk naik lebih tinggi nih. Kalau kita cek IMD1. Nah, tepat dengan IMD1 ya. Di mana IMD1 juga bertepatan dengan di area previous supportnya yang sudah berhasil di breakdown. Bisa jadi dia naik untuk retest ke IMD1 untuk lanjut drop lagi ketika ini proses terjadi kenaikan di sini guys. Ini proses terjadi kenaikan di sini terjadi dari bawah ke atas ya kan. Nah, ini bisa aja koreksi itu terjadi di kripto. Koreksi turun dulu. Sebelum akhirnya USDT dominance itu drop lagi, kita akan melihat mungkin Bitcoin mampu breakout atau juga mungkin Ethereum kembali impulsif gerakannya, cuman so far masih ada potensi koreksi terjadi di kripto itu. Terus kalau kita cek juga dari ETH, BTC, nah ini yang menariknya guys sebenarnya, yang udah diperhatikan dari beberapa minggu lalu. Oke, dimana sebelumnya di sini kalau kalian cek ya kan, bahwa chart Ethereum BTC dia sudah berhasil breakout daripada titik swing high-nya. Oke, dia berhasil breakout daripada titik swing high-nya dan sekarang ini pergerakannya itu cukup korektif guys. Oke, masih bergerak di dalam trendline. Nah, trendline ini bersifat yang namanya korektif ya kan. Ketika kenaikan di sini impulsif kenceng ya kan, bagus, buyer take control. And then price going correction. Correction di sini pelan, artinya kita tahu seller tidak sedominan buyer dan koreksi membentuk falling wedge pattern. Dan kalau kita cek di sini, ini ada yang namanya fair value gap atau imbalance dan dia sudah berhasil fill daripada area fair value gap. Oke, jadi masih ada potensi juga dia untuk melakukan yang namanya breakout. Jika ini yang terjadi, Ethereum akan outperform daripada Bitcoin guys. Jadi kalian ambil aja aset-aset mana yang outperform daripada Bitcoin. Kalau ini bisa terjadi, ya kan. Terus kalau kita cek RSI juga di sini, kita cek RSI di sini. Nah, RSI juga sudah mulai yang namanya crossing up ya guys. Nah, ini perlu kalian perhatikan nih. Jadi kalau nanti beberapa minggu ke depan Ethereum itu outperform Bitcoin ini udah nggak aneh. Karena dari chartnya aja dia sudah menunjukkan penguatan Ethereum dibanding dengan Bitcoin. Jadi itu aspek atau metrik yang perlu kalian perhatikan juga. Aset mana yang kalian tradingkan. Kalian bisa ambil beberapa koin, beberapa aset yang lebih strong daripada Bitcoin. Oke, itu dari sisi USDT dominance. Kalau kita cek total 3 juga. Total 3 di sini kalau kalian cek juga daily time frame ya kan, seperti yang sudah kita bahas sebelumnya, bahwa di sini kalau bisa berhasil breakout ya kan dia akan melanjutkan kenaikannya. Tapi yang terjadi di sini justru dia ada fake out ya kan, bisa jadi dia drop koreksi dulu ke bawah. Itu sampai bawah nanti tinggal kita lihat pergerakan apa yang terjadi, apakah dia turunnya nanti impulsif menjelang news ya kan kencang seperti ini atau tetap pocok-pocok. Nah, kalau misalkan pocok-pocok yang terjadi ini masih sehat, bisa aja dia
ini ada fast breakout, dia akan koreksi dulu ke bawah sini. Oke, previous resistennya. Nah, jika ini terjadi ya kita akan melihat aset juga akan mengalami yang namanya kenaikan lagi. Tapi so far dari data di sini seharusnya price action itu akan mengalami namanya koreksi menjelang FOMC nanti. Ya kan, menurut saya seperti itu. Oke? Tapi tetap kalian harus bisa pantau lagi ya guys ya. Tetap harus disclaimer, lakukan analisa pribadi di yours dan not financial advice, oke? Itu dari saya, semoga terbantu dan jangan lupa supportnya, follow dan subscribe ya guys. Sampai ketemu di video selanjutnya.